Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai lelang. Ada beberapa pertanyaan seputaran lelang dan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh calon peserta lelang dalam mengikuti lelang barang rampasan kejaksaan melalui KPKNL. Mungkin kita langsung saja, ada pertanyaan dari. Oke, sebelum kita lanjut videonya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini ada pertanyaan dari peserta lelang. Pertanyaannya, Pak, mau tanya bagaimana kami mau ikut lelangnya, Pak, sedangkan link lelang yang tertera tidak ada barangnya. Terima kasih. Ini mungkin maksudnya peserta lelang ini mau ikut lelang, tapi begitu dicari di website lelangnya itu nggak ketemu barangnya. Oke, sekarang kita langsung saja kasih tutorial. Pertama kita melalui PC ya, bagi yang searching atau buka website lelangnya itu melalui PC, laptop, dan lain sebagainya. Nah, ini tutorialnya. Nanti yang untuk melalui handphone kita kasih tutorial juga. Jadi bagi yang menggunakan PC, kita langsung saja website lelangnya itu kita langsung ketik aja portalnya Jadi nama linknya portal.lelang.go.id ya. Jangan salah. Kita replace dulu ya. Ini agak sedikit berat. Perlu diperhatikan linknya itu portal.lelang.go.id. Jadi seperti ini. Website lelang ini di tahun 2024, mulai dari tahun 2024 ini ada dua. Jadi ada dua. Yang pertama itu buka yang satu lagi ya, lelang.go.id, lelang.go.id. Jadi ada websitenya itu lelang.go.id sama satu lagi portal lelang.go.id ya. Kenapa ada dua? Jadi begini, yang sepengetahuan kita bahwa KPKNL atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini, DJKN ini sedang melakukan upaya maintenance terhadap websitenya ini. Jadi mereka ini mau berpindah, mau pindah website dari satu ke website yang baru. Jadi dalam proses perpindahannya itu ada beberapa, tidak bisa langsung pindah dia ini karena ada proses lelang yang sedang berjalan. Jadi ada dua website. Nanti ke depan adalah websitenya ini lelang.go.id. Nah, yang portal lelang ini nanti nggak dipakai lagi. Tapi sementara yang dipakai portal lelang karena yang website lelang.go.id-nya ini belum siap untuk melaksanakan kegiatan lelang. Jadi yang kita pakai sementara ini yaitu portal.lelang.go.id. Bagaimana caranya untuk cari? Ada pertanyaan tadi kan, ada pertanyaan
dari peserta lelang, calon peserta lelang, Pak mau tanya bagaimana mau ikut lelang Pak, sedangkan link lelang yang tertera tidak ada barangnya Pak, terima kasih. Jadi cara mencarinya itu kalau melalui PC, karena ini ada beberapa kendala ya kan, websitenya tadi ada 2 alamat website, ada yang menggunakan portal, ada yang tidak menggunakan portal. Jadi yang kita pakai yang portal yang sedang berfungsi ya untuk melaksanakan lelang itu. Jadi kita kalau pakai PC atau pakai komputer, kita langsung ke bawah di sini ada galeri di sini. Jadi bagi yang menggunakan PC, langsung kita scroll ke bawah. Nah, di bagian sebelah kiri ada filter untuk mencari ya. Jadi yang bagi yang ingin mengikuti lelang barang rampasan yang ada di Kejaksaan Negeri Bengkulu, cara cari barangnya tadi untuk terkait pertanyaan yang tadi itu, kita cukup pilih provinsi. Di sini ada bagian provinsi, kolom provinsi, kolom filternya. Kita pilih provinsi, boleh diketik atau boleh dicari, bisa dicari. Kalau mau cepat diketik boleh Bengkulu, nah, keluarnya Bengkulu, pilih. Terus kemudian kotanya, pilih kota Bengkulu ya, karena kita di kota Bengkulu. Pilih kota Bengkulu, bisa juga diketik atau dicari. Udah cukup, ini kota Bengkulu ya. Terus klik terapkan, kita tunggu. Nah, yang keluar ini semua lelang yang posisinya berada di kota Bengkulu, termasuk lelang yang punya kejaksaan. Nah, tinggal kita cari, kita scroll aja ke bawah. Nah, salah satunya ini tanah barangnya Kejaksaan Negeri Bengkulu. Kodenya di awal nama barang itu ada Kejari BKL. Kalau yang lain itu kan ada BRI BKL, yang di atasnya ini Danamon dengan Bank Mandiri, itu adalah penjualnya ya. Nah, yang Kejari BKL itu penjualnya Kejaksaan Negeri Bengkulu, pihak penjualnya. Gimana lagi barangnya? Kita klik di halaman berikutnya, di halaman 2. Coba kita klik di halaman 2. Di halaman pertama tadi satu barang ya, tanah. Halaman 2, kita cari lagi, kita scroll ke bawah lagi. Belum ada. Kalau belum ada, kita pilih lagi di halaman 3. Biasanya tampilannya ini acak. Bisa sekali-sekali untuk yang Kejari Bengkulu itu paling depan di halaman pertama, halaman kedua, dan halaman ketiga. Nah, di halaman ketiga ada lagi ini Kejari Bengkulu juga. Kejari Bengkulu, tanah lagi, mobil ada 2 unit. Nah, rata-rata ada di halaman ketiga ya kalau di video kali ini ya. Tapi tidak mesti halaman ketiga, biasanya acak deh. Kalau sudah di filter tadi, filter provinsi dan kotanya itu sudah acak. Motor, nah, Kejari Bengkulu, satu unit sepeda motor. Nah, ini motor. Ada tabung gas juga, ini tabung gas Kejari Bengkulu. Nah, bagian depannya ini menunjukkan penjual ya, penjualnya Kejari Bengkulu. Nah, ini ada minyak, BBM, motor. Jadi setelah di filter, silakan dicari di scroll aja. Nah, scrollnya tidak banyak lagi kalau sudah di filter provinsi atau kotanya. Nanti bagi yang belum ngerti, diulangi lagi videonya dari awal. Ini yang untuk membuka website melalui PC. Terus bagaimana yang
caranya pencarian barang lelang melalui handphone. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, yang pertama, nah ini kita mulai ya. Handphone yang pertama, kita langsung ke Google Chrome. Kemudian sama ya, kita ketik websitenya portal. Nah ini portal lelang.id. Nah di sini kalau melalui handphone ini dia pencarian Google lagi ya. Nah di sini ada linknya lelang.go.id ya, sama kayak tadi. Tapi yang kita gunakan bukan yang lelang.go.id, harus ada portal yang di depannya, itu portal. Jadi kita edit dulu ya, harus ada portal yang portal lelang.go.id. Nah ini portal ya, portal lelang.go.id, itu udah harus diperhatikan. Kemudian cara pencariannya gimana? Cara pencarian barang melalui, kalau yang akses melalui handphone, caranya kita ulangi lagi ya. Bentar, kita ulangi lagi. Portal lelang.go.id, lelang.go.id. Oke, caranya kita klik menu pencarian, klik menu pencarian yang di sudut kanan atas. Kita klik pencarian di sudut kanan atas. Nah, ini ada menu yang harus kita isi tadi, filternya itu ya, kata kunci, kategori, terbaru, provinsi, KPKNL, harga maksimum, minimum. Kita cukup cari yang sama kayak tadi ya, provinsinya aja ya, provinsi bisa diketik atau di scroll. Kita ketik aja Bengkulu provinsi, terus pilih kota Bengkulu juga, Bengkulu, bisa di scroll atau diketik kota Bengkulu. Oke, yang lain kita kosongkan aja, kita cukup provinsi. Karena kalau kita isi kata kunci, kategori, kita isi, itu nanti error, karena portal ini dalam proses transisi pindah dari portal lelang ke lelang.go.id. Jadi ada beberapa kendala memang yang terjadi dalam proses perpindahan portal lelang ini ya. Mudah-mudahan kawan-kawan DJKN, kawan-kawan KPKNL segera memperbaikilah untuk portal lelang ini, biar kemudahannya bagi peserta lelang. Jadi kalau kita isi kata kuncinya itu nanti error ya. Kita cukup isi kolom provinsi dan kotanya, kabupaten atau kota. Kemudian apalagi kita langsung klik aja terapkan. Yang selain itu kita kosongkan aja ya, klik terapkan. Oke. Nah, ini sudah keluar hasil pencarian lot lelang 3 halaman 47 hasil pencarian. Sama seperti tadi, kita scroll aja ke bawah, kita cari yang lelang kejaksaan. Nah, ini tadi sama ya kayak tadi ya. Di halaman pertama sudah langsung keluar. Barang lelang kejaksaan ya. Ada sepeda motor 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 sepeda motor, 5. Itu yang Kejari BKL itu adalah barang dari Bengkulu ya. Selebihnya bisa di
klik lagi di halaman berikutnya. Kita klik halaman 2. Klik halaman 2. Nah, di halaman 2 muncul satu motor. Ada 2 bidang tanah, 1, 2, ada 2 bidang tanah. Ada minyak, ada BBM, biosolar, ada motor lagi, mobil, gas, nah, mobil Lincoln. Jadi seperti itu kawan-kawan. Bagi yang kesulitan mencari barang yang ingin diikuti lelang, bagi yang kesulitan mengikuti lelang dan kesulitan dalam mencari barangnya itu, cara mencarinya seperti itu. Tinggal di scroll ya. Tinggal di scroll. Jadi bagi yang berminat nanti mau ikut lelang apa, kita contohkan misalkan mau ikut lelang mobil pickup, tinggal diklik mobil pickupnya ini. Klik mobil pickupnya. Ini ya. Kemudian klik ikuti lelang. Klik ikuti lelang. Nah, ini kita disuruh login. Di sini kita disuruh login. Nah, jadi bagi yang mengikuti lelang, yang ingin mengikuti lelang, itu wajib punya akun lelang di website portal lelang atau lelang.go.id. Bagaimana cara buat akun lelangnya? Nah, sama kayak tadi. Bagi yang mau ikut lelang belum punya akun lelang, buat akun lelangnya di portal lelang.go.id, di website yang lama dulu, karena yang website yang baru belum siap. Jadi bagi yang mau ikut lelang, perhatikan alamat websitenya yang kita pakai portal lelang. Jadi bagi yang mau buat akun lelang di website portal lelang. Bagaimana cara buatnya? Cara buatnya kalau melalui PC, tinggal daftar di sudut. Nah, seperti ini, ada di seperti ini. Ini ada menu masuk. Kalau yang sudah punya akun lelang bisa langsung klik menu masuk. Bagi yang belum punya akun lelang, klik daftar. Bagi yang belum punya, klik daftar. Tinggal ikuti saja semua isian ini, diisi dengan nama, email, handphone, password. Ikuti saja prosesnya untuk pendaftaran pembuatan akun baru. Di handphone, bagaimana cara buat akun lelang? Sama. Kita oke. Nah, ini kita back dulu. Di handphone, bagi yang mau buat, kita masuk lagi ya, portal lelang, lelang.go.id. Nah, di handphone bagaimana cara buat akunnya? Cara buat akunnya di sudut kiri. Di sudut kiri atas ada tanda garis 3, klik. Di situ ada menu beranda, mitra, masuk dan daftar. Bagi yang belum punya akun lelang, ingin daftar akun lelang melalui handphone juga bisa. Klik daftar. Klik daftar. Isi nama lengkap, alamat email, nomor handphone, password. Kemudian klik daftar. Ikuti semua prosesnya, isi semua data, kemudian lengkapi datanya, apa yang perlu disiapkan, KTP, NPWP, nomor rekening. Jadi isi semua. Nanti kalau sudah diisi semua, akan diverifikasi oleh pihak KPKNL. Bagi yang masih ada pertanyaan, silakan di komen di kolom komentar. Insya Allah kita jawab semua pertanyaan. Bagi yang mau bertanya,
masih ada kendala ya, bagi yang masih ada kendala. Oke, ada pertanyaan juga ini, ada pertanyaan dari kawan-kawan juga. Pertanyaannya kita bacakan aja ya. Kalau nggak dapat barang, uang jaminan kembali atau enggak? Jadi lelang barang rampasan kejaksaan melalui perantara KPKNL atau DJKN ini, bagi yang kalah lelang, kemudian sudah menyetorkan uang jaminannya otomatis kembali 3 hari kerja setelah penetapan pemenang lelang. Jadi 3 hari kerja setelah penetapan pemenang lelang, otomatis kembali masuk ke rekening yang didaftarkan. Pada saat buat akun nanti diminta nomor rekening. Jadi itu gunanya nomor rekening itu. Jadi kalau kita kalah, kita nggak menang, uang jaminan yang kita store itu akan masuk ke nomor rekening, langsung ditransfer 3 hari setelah penetapan pemenang lelang. Jadi nggak usah takut, nanti uangnya pasti dikembalikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak mau tanya gimana mau ikut lelang Pak, sedangkan linknya tidak tertera. Nah tadi, yang tadi ya, sama kayak tadi ya. Jadi perhatikan websitenya. Ada website lelang.go.id, ada yang menggunakan portal lelang.go.id. Jadi untuk di tahun ini, tahun 2024 ini, ada proses transisi perpindahan website lama ke website baru. Sementara masih menggunakan portal lelang.go.id. Oke, itu. Terus ada pertanyaan juga, kalau kendaraan tanpa surat, apakah bisa dibuat baru kepemilikannya di Samsat? Bisa. Aturannya ada jelas. Kita lelang barang rampasan negara. Jadi nanti bagi pemenang lelang yang ditetapkan sebagai pemenang, nanti akan mendapatkan risalah lelang yang diterbitkan oleh KPKNL atau DJKN. Berdasarkan dengan risalah lelang itu, para peserta lelang atau pemenang lelang bisa membuat surat-surat baru STNK BPKB ke Samsat ke Samsat ya, ke Samsat di daerah tersebut ya. Misalkan kalau di Bengkulu ya di Samsat Bengkulu gitu. Jadi kalau ada pertanyaan menanggapi pertanyaan yang tadi, apakah surat-surat kendaraan yang tidak mempunyai surat-surat bisa diterbitkan surat-surat baru? Jawabannya bisa. Sebagaimana aturannya yang dibuat karena ini lelang negara, jadi berdasarkan dengan risalah lelang nanti yang akan diterima oleh pemenang lelang bisa dibuatkan surat-surat baru STNK dan BPKB yang baru. Bagaimana dengan surat-surat yang lama? Surat-surat yang lama itu akan diblokir. Jadi bisa ya. Tergantung prosesnya lagi nanti di pihak Samsat. Mungkin itu pertanyaan seputar lelang pada video kali ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.